Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Psikologistik bersama saya, Fahmi, dan Elingdiar Oktaviani akan membahas materi mengenai psikosa fungsional, yang mana materi tersebut terdapat pada mata kuliah psikopatologi dan rehabilitasi Islam. Nah, untuk apa materi ini dipelajari dan bagaimana tentang psikosa fungsional? Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Saudari Elingdiar Oktaviani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelum membahas materi tentang psikosa fungsional, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari psikosis. Nah, jadi psikosa atau psikosis ini adalah bentuk disorder mental atau kekalutan jiwa yang dicirikan dengan adanya disintegrasi kepribadian dan terputusnya hubungan dirinya dengan realitas. Jadi psikosis ini merupakan gejala gangguan mental yang berat yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk mengenali, berhubungan dengan orang lain. Mereka biasanya berperilaku dengan cara yang tidak tepat atau aneh. Nah, selanjutnya pengertian dari psikosis fungsional itu sendiri merupakan penyakit jiwa secara fungsional yang bersifat non-organik, yang ditandai dengan disintegrasi kepribadian dan ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian sosial, yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu skizofrenia, psikosis manik depresif, dan psikosis paranoid. Baik, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 jenis psikosa fungsional, yaitu skizofrenia, psikosis manik depresif, dan psikosis paranoid. Selanjutnya, jenis psikosa fungsional yang pertama yaitu skizofrenia. Skizofrenia merupakan bentuk psikosa yang paling banyak dijumpai sejak dulu sampai sekarang, tetapi pengetahuan dan sebab patogenesannya sangat kurang. Pengertian skizofrenia itu sendiri artinya adalah jiwa yang terpecah belah, yaitu adanya keretakan atau disharmoni antara proses pikir, perasaan, dan perbuatan. Nah, jadi penderita skizofrenia ini selalu melarikan diri dari realitas hidup dan berdiam dalam dunia fantasinya sendiri. Adapun 3 kategori skizofrenia yaitu skizofrenia hebefrenik, skizofrenia katatonik, dan skizofrenia paranoid. Jenis skizofrenia yang pertama yaitu skizofrenia hebefrenik. Jadi hebefrenik itu artinya mental atau jiwanya menjadi tumpul. Kesadarannya masih jernih, akan tetapi kesadaran akunya sangat terganggu. Berlangsunglah disintegrasi total tanpa memiliki identitas dan tidak bisa membedakan diri sendiri dengan lingkungannya. Nah, jadi orang yang mengalami atau menderita skizofrenia jenis hebefrenik ini mengalami derealisasi dan depersonalisasi yang berat, dan terjadi regresi total dalam tingkah lakunya. Selain itu, pasien juga menjadi kekanak-kanakan. Kemudian jenis skizofrenia yang kedua yaitu skizofrenia katatonik. Berasal dari kata katatonik yang artinya kaku. Jadi penderita skizofrenia katatonik ini seperti menjadi kaku. Nah, menurut Maramis tahun 2004, skizofrenia katatonik atau disebut juga katatonia ini timbul pertama kali antara umur 15-30 tahun dan biasanya akut serta sering didahului dengan stres emosional. Nah, penderita skizofrenia jenis ini tidak menunjukkan perhatian sama sekali terhadap lingkungannya dan juga emosinya sangat dangkal. Secara tiba-tiba atau perlahan-lahan penderita keluar dari keadaan stupor ini dan mulai berbicara serta bergerak. Selanjutnya, jenis skizofrenia yang ketiga yaitu skizofrenia paranoid. Jadi, skizofrenia paranoid ini fokus terhadap satu atau lebih waham, yang merupakan ciri utama dari skizofrenia tipe ini.
Nah, waham yang ada pada pikiran seseorang yang mengalami skizofrenia paranoid dapat mencakup kebesaran, persekusi, kecemburuan, kegelisahan, maupun kebingungan tanpa adanya bukti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis psikosa fungsional yang kedua, yaitu psikosis manik depresif. Jadi, psikosis manik depresif ini merupakan kekalutan mental yang berat yang terbentuk dari gangguan emosi yang ekstrim, yaitu berubah-ubahnya kegembiraan yang berlebihan atau mania menjadi kesedihan yang sangat mendalam atau depresi, dan sebaliknya juga seterusnya. Jadi penderitanya itu selalu dihinggapi ketegangan-ketegangan afektif dan agresi yang terhambat, serta impuls-impuls yang kuat namun tidak bisa dikontrol atau dikendalikan. Kemudian terdapat 3 tingkatan derajat manik atau mania. Yang pertama adalah tingkatan hipomania. Jadi dalam tingkatan ini pasien merasakan kegelisahan yang berlebihan yang menjadikan pasien aktif dan tidak mengenal jemu. Pasien juga berbicara sangat cepat, merasakan kegembiraan dan penuh gairah. Dia juga tidak toleran dan merasa tidak sabaran. Selanjutnya tingkatan yang kedua yaitu tingkat mania akut. Dalam tingkatan ini, pikiran dan ide-idenya begitu cepat bergerak atau berganti-ganti sehingga bicaranya menjadi tidak jelas. Pasien juga kehilangan kemampuan berorientasi serta kesadarannya juga kabur. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu mania hiperakut. Jadi dalam tingkatan ini ada dorongan melakukan kekerasan dan suka berkelahi. Nah, selanjutnya adapun sebab-sebab timbulnya psikosa manik depresif ini, yaitu sebab organik dan sebab herediter. Untuk sebab organik yaitu yang pertama gangguan glandular pada kelenjar-kelenjar tiroid. Kemudian yang kedua infeksi, trauma atau luka dan keracunan. Kemudian yang ketiga tipe jasmani yang fitness atau mempunyai kecenderungan mendapat gangguan penyakit ini. Kemudian sebab herediternya yang pertama, pada umumnya pasien mempunyai rasa penyesalan hebat dan ada usaha untuk melarikan diri dari kenyataan hidup, yang kemudian muncullah rasa-rasa putus asa. Kemudian sebab yang kedua, tipe kepribadian ekstrovert juga mempunyai korelasi dengan gangguan manik depresif ini. Selanjutnya sebab yang ketiga, tidak adanya kontrol emosi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis psikosa fungsional yang ketiga, yaitu psikosis paranoid. Jadi paranoid ini ialah gangguan mental yang amat serius yang dicirikan dengan timbulnya delusi-delusi yang disistematisir dan dihinggapi banyak ide-ide yang salah dan terus melekat. Nah, penderita skizofrenia jenis ini 70%-nya adalah laki-laki. Pada umumnya ada sedikit integrasi pada para penderitanya, akan tetapi mereka selalu mengekspresikan diri dengan bentuk membandel atau keras kepala. Jadi pasien selalu diliputi oleh delusi-delusi. Namun pada umumnya mereka tidak dihinggapi halusinasi. Selain itu, pasien pada umumnya juga menganggap dirinya superior dan memiliki bakat-bakat yang luar biasa. Selanjutnya sebab-sebab psikosa paranoid. Yang pertama, adanya kecenderungan homoseksual dan dorongan-dorongan seksual yang tertekan, yang kemudian diproyeksikan. Kemudian sebab yang kedua, ide-ide yang syarat dimulai oleh afek-afek yang luar biasa kuatnya. Kemudian sebab yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan berpikir yang salah disebabkan oleh rasa iri hati, selfish, dan egosentris. Kemudian terlalu sensitif dan kerap kali dihinggapi dengan rasa curiga. Selanjutnya, sebab yang terakhir,
Psikosa paranoid ini merupakan bentuk-bentuk kompensasi terhadap kegagalan-kegagalannya dan terhadap kompleks-kompleks inferior atau ada defense mechanism terhadap rasa berdosa dan bersalah. Kemudian juga seringkali pula tumbuh perasaan-perasaan superior, merasa dirinya hebat dan lain daripada orang biasanya. Poin selanjutnya yaitu mengenai gejala psikosa fungsional. Nah, di sini terdapat dua gejala, yaitu yang pertama gejala umum dan gejala khusus. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai gejala umum psikosa fungsional. Gejala umumnya yang pertama adalah tidak ada wawasan. Biasanya pasien tidak menyadari gejala-gejala dan penyakitnya. Putuslah hubungan dengan dunia realitas. Dan selanjutnya itu yang kedua, intelijensi, perasaan, dan kemauannya. Sering mengalami stupor. Lalu yang keempat yaitu pribadinya terpecah. Ada disintegrasi kepribadian dan disorientasi terhadap lingkungan. Reaksi individu terhadap tekanan-tekanan. Yang kelima yaitu sosial selalu berbentuk. Gangguan afektif yang parah. Pasien selalu mengadakan introspeksi yang sangat mendalam dan caranya menilai dunia luar selalu salah. Yang keenam yaitu terjadi kekalutan mental yang progresif dan ada kepecahan pribadi. Selanjutnya itu respon terhadap sekitarnya kerap kali dibayangi bermacam-macam halusinasi dan delusi. Selanjutnya itu selalu merasa ketakutan dan bingung, mengalami kekacauan emosional yang kronis. Yang terakhir yaitu jika pasien jadi agresif, sifatnya jadi kasar, keras kepala, kurang ajar, bahkan jadi eksplosif, meledak-ledak, ribut, berlari-lari, dan menjadi amat berbahaya sebab dia akan menyerang dan membunuh orang lain atau berusaha untuk membunuh diri sendiri. Selanjutnya ada gejala khusus. Di sini gejala khusus terbagi menjadi beberapa jenis gangguan. Yang pertama yaitu skizofrenia. Nah, skizofrenia di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu skizofrenia hiperfrenik, lalu selanjutnya skizofrenia katatonik, dan yang terakhir yaitu skizofrenia paranoid. Untuk gejala skizofrenia hiperfrenik adalah adanya reaksi sikap dan tingkah laku yang kegilaan, suka tertawa, untuk kemudian menangis terseduh-seduh, mudah tersinggung atau sangat irritable, sering dihinggapi sarkasme, dan jadi meledak-ledak ketika marah, atau menjadi eksplosif tanpa suatu sebab. Terus, pikirannya melantur, banyak tersenyum-senyum, dan mukanya selalu perot-perot tanpa ada satu stimulus. Dan yang terakhir yaitu terjadi regresi total, menjadi kekanak-kanakan. Lalu gejala skizofrenia katatonik. Di sini yang pertama yaitu urat-uratnya menjadi kaku dan mengalami waxy flexibility, yaitu badan jadi kaku beku jika ia telah mengambil satu posisi tertentu, misalnya berdiri, jongkok, kaki di atas, dan kepala di bawah, miring, dan lain-lain, maka dia bisa bertingkah sedemikian ini untuk berjam-jam atau berhari-hari lamanya. Dirinya seperti dalam keadaan tidur yang hipnotik, seperti orang yang terkena sihir atau gendam. Yang kedua yaitu ada pola tingkah laku yang stereotips, aneh-aneh atau gerak-gerak otomatis, dan tingkah yang aneh-aneh juga yang tidak terkendalikan oleh kemauan. Lalu yang ketiga yaitu ada gejala stupo, yaitu bisa merasa seperti terbius, sikapnya negatif dan pasif sekali, disertai delusi-delusi kematian, tidak ada interest sama sekali pada sekelilingnya, tanpa kontak sosial,
Penderita terus-menerus membisu dalam waktu yang lama. Dia menjadi autisis dan negativistis. Kadang-kadang disertai catatonic excitation, yaitu jadi meledak-ledak dan ribut, hiruk-pikuk tanpa sebab, dan tanpa tujuan apapun, lalu mengalami regresi total. Dan yang terakhir, yaitu schizophrenia paranoid. Penderita diliputi macam-macam delusi dan halusinasi yang terus berganti-ganti coraknya dan tidak teratur, serta kacau balau. Ada delusion of grandeur dan delusion of persecution. Sering merasa iri hati, cemburu, dan curiga. Pada umumnya, emosinya beku dan ia sangat apatis. Pasien ini tampaknya lebih waras dan tidak sangat ganjil dan aneh jika dibandingkan dengan penderita schizophrenia jenis lainnya. Akan tetapi, pada umumnya, dia bersikap sangat bermusuhan terhadap siapapun juga, merasa dirinya penting, sering fanatik, religius secara berlebihan, dan kadangkala bersifat hipokondris. Selanjutnya yaitu psikosa manic depresif. Di sini terdapat dua simptom. Yang pertama yaitu simptom pada saat manic dan simptom pada saat depresif. Untuk simptom-simptom pada saat manic, yang pertama adalah penderitanya jadi sangat aktif dan lari ke sana kemari. Geraknya banyak sekali, banyak berbicara dengan cepat dan ketawa-tawa riang. Suka bernyanyi-nyanyi dan mengeluarkan kata atau bahasa yang kotor-kotor. Biasanya pasien amat gelisah. Selanjutnya ia sangat tidak sabaran dan tidak toleran, menjadi irritable dan gelisah. Kesadarannya kabur, idenya campur aduk, ia tidak lagi mengenal larangan dan pantangan-pantangan inhibition. Adanya disorientasi total terhadap ruang, tempat, dan waktu. Emosinya pendek-pendek dan meledak-ledak. Dalam keadaan excited ini, pasien sering melakukan kekerasan, membanting-banting dan merusak segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Dia menjadi ribut dan lari kegilaan. Selanjutnya, pada simptom-simptom saat depresif. Di sini terdapat beberapa simptom. Yang pertama yaitu penderita menjadi melankolis, depresif, sangat sedih, banyak menangis, dihinggapi ketakutan dan kegelisahan. Perasaannya tidak pernah merasa puas, merasa tidak berguna, dan disia-siakan dalam hidupnya. Ia merasa sebatang kara di dunia, menjadi pasif, acuh tak asuh, dan apatis. Selanjutnya, dihinggapi halusinasi dan delusi-delusi yang menakutkan atau yang menimbulkan kepedihan hati. Ada penyesalan-penyesalan atas kesalahan dan dosa-dosa di masa lampau. Dan selanjutnya yaitu kesadarannya jadi kabur. Biasanya disertai retardasi motorik dan retardasi mental yang semakin memburuk. Untuk gejala psikosa yang terakhir yaitu di sini terdapat psikosa paranoia. Untuk simptom-simptomnya salah satunya adalah selalu diikuti delusi-delusi seperti delusi hayalan kemegahan, lalu hayalan seperti dikejar-kejar, dan iri hati. Biasanya delusi-delusi tersebut berupa ide-ide fixation yang disistematisir. Penderita menjadi dewa, nabi, atau pemimpin besar. Ia merasa seperti orang yang sangat mempunyai kekuatan di atas rata-rata, seperti ia adalah dewa, nabi, atau seorang pemimpin. Yang kedua yaitu kehidupan mentalnya tidak mengalami demensia. Pikirannya masih logi, tetapi ide-idenya selalu salah, khususnya ide-ide fixed. Pikirannya keliru,
atau sesat yang tegar, sangkaan paksaan yang sesat. Jadi seperti orang yang merasa bahwa dirinya itu salah, tapi ia merasa benar. Yang ketiga yaitu gangguannya pada umumnya bersifat kompensatoris, yaitu ada rasa bersalah dan berdosa, rasa inferior, cemburu, iri, dan lain-lain yang diproyeksikan pada orang lain untuk membela egonya sendiri, sehingga pasien dihinggapi oleh delusi-delusi sebagai defense mechanism dan rasa-rasa inferior, rasa bersalah, dan rasa-rasa yang negatif tadi. Selanjutnya, untuk penanganan gangguan kepribadian di sini dapat dilakukan antisipasi dengan penanganan sebagai berikut. Untuk gangguan kepribadian paranoid, yang pertama bisa menggunakan psikoterapi. Seperti pasien paranoid tidak bekerja baik dalam psikoterapi kelompok, karena itu ahli terapi harus berhadapan langsung dalam menghadapi pasien. Dan harus diingat bahwa kejujuran merupakan hal yang sangat penting bagi pasien. Ahli terapi yang terlalu banyak menggunakan interpretasi mengenai perasaan ketergantungan yang dalam masalah seksual dan keinginan untuk keintiman dapat meningkatkan ketidakpercayaan pasien. Dan yang kedua, bisa menggunakan farmakoterapi. Farmakoterapi berguna dalam menghadapi agitasi dan kecemasan. Pada sebagian besar kasus, obat antiansitas seperti diazepam dapat digunakan, atau mungkin perlu untuk menggunakan antipsikotik seperti melaril atau haloperidol dalam dosis kecil dan dalam periode singkat untuk menangani agitasi parah atau pikiran-pikiran yang sangat delusional. Obat antipsikotik Primozide atau ORAP bisa digunakan untuk menurunkan gagasan paranoid. Untuk penanganan gangguan kepribadian schizoid, yang pertama bisa menggunakan psikoterapi. Dalam lingkungan terapi kelompok, pasien gangguan kepribadian schizoid mungkin diam untuk jangka waktu yang lama. Namun, suatu waktu mereka akan ikut terlibat. Pasien harus dilindungi dari serangan agresif anggota kelompok lain, mengingat kecenderungan mereka akan ketenangan. Dengan berjalannya waktu, anggota kelompok menjadi penting bagi pasien schizoid dan dapat memberikan kontak sosial. Lalu yang kedua, di sini bisa menggunakan farmakoterapi, yaitu dengan antipsikotik dosis kecil, antidepresi, dan psikostimulan, dan dapat digunakan dan efektif pada beberapa pasien. Dan untuk gangguan kepribadian schizotipal bisa digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan psikoterapi. Jadi pikiran yang aneh dan ganjil pada pasien gangguan kepribadian schizotipal harus ditangani dengan berhati-hati. Beberapa pasien terlibat dalam pemujaan, praktek religius yang aneh dan okultis. Ahli terapi tidak boleh menertawakan aktivitas tersebut atau mengadili kepercayaan atau aktivitas mereka. Lalu yang kedua, menggunakan farmakoterapi. Jadi pada farmakoterapi bisa menggunakan medikasi antipsikotik. Mungkin berguna dalam menghadapi gagasan mengenai diri sendiri, paham terhadap gejala lain dari gangguan, dan dapat digunakan bersama-sama psikoterapi. Penggunaan haloperidol dilaporkan memberikan hasil positif pada beberapa kasus, dan antidepresi digunakan jika ditemukan suatu komponen depresif dari kepribadian. Selanjutnya yaitu tentang Unity of Science. Di sini terdapat ayat yang menjelaskan mengenai Unity of Science-nya, yaitu terdapat pada surat
Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan jelas, sesungguhnya orang yang beriman dilarang keras menenggak sebuah khamr atau minum-minuman keras, karena sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik lewat Al-Quran maupun Al-Hadis, semuanya mempunyai dampak buruk. Minum minuman keras tentu sangat dilarang oleh Allah karena dapat mengganggu kestabilan tubuh seseorang. Dan dalam firman Allah tersebut, perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang sangat keji. Jika orang yang mempunyai iman yang kuat, maka jauhilah perbuatan tersebut. Karena jika sesuatu yang telah dilarang Allah, maka dampak dari perbuatan tersebut pasti sangatlah tidak baik. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan, mohon komentarnya dan berikan dukungan-dukungan yang positif agar kami dapat menjelaskan materi dengan lebih baik. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.